Di sudut Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terdapat sebuah desa yang menyimpan cerita tentang kehidupan sederhana namun penuh akan makna. Desa itu bernama Desa Gewok yang terletak di Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Setiap desa mungkin mempunyai kisah, tetapi Desa Gewok bukan hanya sekedar kisah. Ia adalah bisikan angin yang membawa harapan dan doa yang tersimpan dalam kesejukan alamnya. Di sini, tanah bukan hanya sekedar pijakan, melainkan hamparan yang penuh akan harapan. Di Desa Gewok terbagi menjadi 4 dusun. Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.141 jiwa dan 1.023 kepala keluarga. Dengan luas tanah sekitar 317,7 hektar. Desa Gewok tumbuh sebagai desa agraris yang asri. Hamparan sawah hijau menjadi saksi kerja keras para petani yang setiap hari menanam harapan. Langkah anak-anak menuju sekolah adalah perjalanan menuju mimpi yang lebih besar dari dirinya. Di Desa Gewok, kehidupan warga ditopang oleh ruang-ruang kebersamaan. Posyandu menjadi tempat lahirnya harapan baru, di mana kesehatan anak-anak dijaga dengan tuntas. Balai desa berdiri sebagai pusat musyawarah, tempat suara warga berpadu menjadi keputusan bersama. Lapangan olahraga bukan sekedar arena permainan, melainkan ruang di mana tawa, semangat, dan persaudaraan tumbuh tanpa batas. Dan di tengah desa, masjid berdiri sebagai ruang doa, tempat hati warga bertemu dalam sujud dan harapan. Semua fasilitas ini adalah wajah Desa Gewok yang terus hidup. Bukti bahwa kebersamaan bukan hanya kata, melainkan nyata dalam setiap sudut desa. Desa Gewok menyimpan potensi yang menjadi kekuatan bagi masa depan. Pertanian tetap menjadi sumber kehidupan, di mana setiap bulir padi ditanam dengan kesabaran dan dipanen dengan doa. UMKM lokal tumbuh dari tangan-tangan kreatif masyarakat, menghadirkan produk sederhana yang diolah dengan cinta, membuka peluang usaha dan memperkuat kemandirian desa. BUMDes hadir sebagai motor penggerak ekonomi, wadah yang menyalurkan semangat bagi warga untuk membangun usaha bersama dan menyalakan harapan baru. Alam Desa Gewok pun menghadirkan keindahan yang menenangkan. Curug Bebedahan berdiri sebagai simbol kehidupan. Pesona alam yang tersimpan di balik kesederhanaan desa menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka ruang bagi warga untuk merawat dan menjaga warisan alam. Semua potensi ini berpadu, menjadikan Desa Gewok bukan sekedar desa, melainkan ruang hidup yang kaya akan alam, budaya, dan semangat. Kami terus mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan di lingkungan, salah satunya melalui pengelolaan dan penanganan sampah, agar lingkungan Desa Gewok tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Juga dalam bidang kesehatan, pemerintah Desa Gewok juga memiliki perhatian terhadap pencegahan stunting dan pemenuhan gizi kesehatan ibu dan anak. Juga harapan kami ke depan, Desa Gewok dapat terus berkembang menjadi desa yang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, lingkungan tetap terjaga, serta setiap program pembangunan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan dan gotong royong, karena kemajuan sebuah desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi merupakan hasil kerjasama seluruh masyarakat. Semoga Desa Gewok ke depannya menjadi desa yang lebih mandiri, sehat, produktif, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran pemerintah Desa Gewok, juga masyarakat
Desa Gewok yang telah membantu mensukseskan program-program pemerintah Desa Gewok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Awas ya tuh. Langkah pertama akan selalu terasa berat, tapi di setiap langkah akan selalu ada harapan yang tumbuh. Kami hadir bukan sekadar membawa pengetahuan, melainkan membuka hati untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di tengah masyarakat. Semua berawal dari satu hal, mendengar. Kami duduk bersama, berbagi cerita, mendengar kebutuhan dan menyatukan harapan. Dari sanalah, perlahan kami menemukan langkah yang akan dijalani bersama, menjawab apa yang dibutuhkan dan menghadirkan apa yang bisa kami berikan. Sederhana, tapi berarti, karena perjalanan ini bukan tentang kami saja, melainkan tentang kita yang memulainya bersama. Dari hasil diskusi, langkah kami pun beranjak. Kami mulai dengan melihat lebih dekat persoalan sampah di desa. Bersama warga, kami menghadirkan 9 bak sampah di setiap kampung. Dengan 2 kandang maggot sebagai langkah kecil untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Lewat workshop budidaya maggot, kami belajar bersama bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna ternyata bisa membawa manfaat. Insenerator desa kami revitalisasi, sementara edukasi 3R membuka ruang untuk menumbuhkan kebiasaan baru. Hingga akhirnya, melalui gotong royong, kami kembali belajar bahwa menjaga desa bukan tentang hanya kebersihan, tetapi tentang kepedulian yang tumbuh ketika dilakukan bersama. Setelah lingkungan, langkah kami berlanjut lebih dekat dengan kehidupan warga. Hari-hari diisi dengan mengajar, berbagi ilmu, dan tumbuh bersama dalam keseharian desa. Dari sana, kami mulai mengenal potensi usaha yang tumbuh di tengah masyarakat. Pendataan UMKM menjadi langkah awal, dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB agar usaha warga semakin siap berkembang. Lewat workshop, kami belajar bersama tentang legalitas, label, sertifikasi halal, hingga pemasaran. Kami juga berkesempatan melihat langsung proses produksi, menyaksikan bagaimana kerja keras sederhana menjadi sumber penghidupan. Karena bagi kami, mendampingi UMKM bukan hanya tentang membantu sebuah usaha, tetapi tentang menumbuhkan keyakinan bahwa potensi desa mampu menjadi kekuatan. Di sela perjalanan pengabdian, hari-hari kami diisi dengan berbagai kegiatan. Sosialisasi stop bullying, edukasi tentang judi online dan pinjaman online, hingga workshop desain grafis menjadi bagian dari keseharian kami. Kami juga hadir dalam kegiatan kesehatan, mulai dari pemeriksaan mata hingga posyandu, yang membawa kami semakin dekat dengan warga. Hingga perhatian kami beralih pada satu persoalan penting, yaitu stunting. Di tengah hadirnya program makan bergizi gratis, muncul sebuah pertanyaan. Ketika makanan bergizi sudah tersedia, mengapa stunting masih menjadi persoalan? Mungkin karena tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh apa yang ada di piring. Ada pola asuh, kebersihan, kesehatan, dan pengetahuan yang ikut berperan. Dari situlah kami hadir melalui penyuluhan pencegahan stunting dan pembuatan buku saku sebagai upaya sederhana agar pengetahuan yang kami bagikan dapat dipahami dan diterapkan dalam keseharian. Karena pada akhirnya mencegah stunting bukan tentang satu langkah saja, tetapi tentang kepedulian yang terus dijaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku mahasiswa-mahasiswi kolaboratif dari 6 Universitas Kuningan tahun 2026. Kami sangat mengapresiasi semangat, kepedulian, dan kebersamaan yang telah ditujukan
berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan maupun sosial telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Gewok. Pesan kami, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, peduli, dan terus belajar, karena pengalaman yang paling berharga tidak hanya diperoleh dari ruang kelas, tetapi juga dari kehidupan dan masyarakat yang kita temui. Harapan kami, semoga pengalaman selama di Desa Gewok menjadi bekal berharga untuk perjalanan adik-adik ke depan. Semoga pendidikan dilancarkan, cita-cita tercapai, dan kelak menjadi insan yang sukses serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih atas kebersamaan, pengabdian, dan warna yang telah diberikan. Selamat melanjutkan perjalanan anak-anak kami. Semoga langkah kalian selalu dimudahkan dan suatu saat nanti kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat yang lebih baik. Juga saya atas nama pemerintah Desa Gewok mengucapkan sekali lagi terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswi kolaboratif dari 6 Universitas Kuningan tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ternyata berjalan begitu cepat. 1 bulan yang awalnya terasa panjang, kini menjadi cerita yang ingin kami ulang. Kami datang sebagai mahasiswa, menjalankan pengabdian, dan tanpa sadar menemukan keluarga baru di sini. Kini waktunya pulang. Mungkin langkah kami akan membawa kami lebih jauh dari desa ini. Tapi tawa, cerita, dan kebersamaan yang kami temukan akan selalu tetap tinggal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Usai